Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi'ista'inu ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Bapak Ibu, hadirin jamaah masjid taklim pengawasan yang dapat diberikan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah bahwa sampai dengan malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, kesehatan, kesempatan, kemampuan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bersama, mengaji bersama. Mudah-mudahan sedikit yang nanti akan disampaikan ini bisa dibekal buat kita, bekal untuk mengarungi dunia dengan tujuan akhirat. Bapak Ibu rahimahullah, kita akan ke belakang mengenai kembali tarikh itu apa? Sejarahnya Nabi Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu itu umur berapa? 40 tahun. Di mana? Di gua. Jaraknya dengan Mekah berapa kilo? Kurang lebih kurang lebih 7 km dalam referensi ya. Umur 40 tahun menerima wahyu yang pertama di gua Hiro. Ceritanya datang malaikat Jibril menemui Nabi, dipeluk Nabi, di dekat Nabi berkata, "Iqra, bacalah." Tapi Rasulullah berkata, "Saya tidak baca." Diulang lagi, di dekat lagi, "Bacalah, Iqra." Saya tidak bisa baca. Sampai ketika terlihat dengan dekapan dengan muka lebih kuat, "Iqra, bacalah." Rasulullah akhirnya mengikuti Iqra. Bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Menggigil bahasa Korea ini ngewel, ngoplok. Kata sebenarnya dia lagi usaha ini kalau susu atau makan dulu untuk orang semua orang tadi. Menggigil Nabi pulang. Untuk itu, assalamualaikum, istriku saya Khadijah. Bahasa kita gitu. Nah, bukan itu. Waalaikumsalam, Rasulullah saya. Istri yang baik itu kalau suaminya pulang, yuk dibakar itu. Syukur cepat gitu. Aku sudah cerita. Pernah itu kalian kemarin. Galane kondur, bakar pintu deh. Nah, terus cerita itu. Dengan apa betul? Sedekahnya seorang suami kepada istri yang paling mudah, yang paling gampang, bukan mudah. Coba. Jadi setiap hari ini, ketika Rasulullah tidak keluar, dia selalu cium keningnya Khadijah. Nah, dicium sedekahnya suami kepada istri. Hanya besok pagi, bapak-bapak sebelum keluar kerja, nah, kasih sedekah istri, dicium saja. Nggak kurang betul. Ya lupa, ya ibu ini, nah sedekah tidak apa. Jadi kan ibu-ibu ini demi manja kepada suami itu malah bagus. Dengan apa? Orang-orang yang dia sering keluar untuk mencari kesenangan di tempat hiburan malam, di tempat karaokean, di tempat yang banyak wanita cantik. Kenapa? Di rumah jarang mendapatkan yang seperti itu. Laki-laki di tempat hiburan, mas dengan masa ini mau ditawari, dirayu. Laki-laki ada sekali gitu. Makanya dia ada nabi yang apa? Kalian berpikir apa? Daripada nongkrong dengan negara lain malah, juga boleh sih, ini. Jadi sedekahnya suami kepada istri yang paling mudah bisa dikatakan adalah cium jidat istrinya. Tapi ini mungkin harus cantik gitu. Nanti asing di tamu itu makanya sih mau operasi, karena sih mau kecil, utuhnya itu saya makan ini sore galau dalu, nah ujungnya ya, makanya ya mandiri gitu. Datang Nabi ke rumah, istri Khadijah, saya menggigil itu Ina. Kalau selingkuh saya,
saya tanya dulu. Misalnya 3 hari 3 malam. Garwane jenengan iki kisah. 3 hari 3 malam suaminya pergi, ditelepon tidak aktif, dicari nggak ketemu, nggak ada kabarnya. Terus ketok pulang, ngelidil kan, aku ketemu sama tuh. Nah, kira-kira jangan ketemu itu. Malah kita, kok di langsung diinterogasi. Paling ujung-ujungnya bilang apa. Nah itu Khadijah, suaminya Rasulullah. 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. Wahai istriku, saya kedinginan, saya melidil. Selimut saya. Apa jawabannya? Hanya sabitna wa aqomna. Saya dengar dan saya taati. Karena pertama pengajian malam hari ini adalah ulang pengajian nanti. Apapun perintah suami, selama tidak bertentangan dengan agama, maka itu wajib mengikuti. Saya ulangi, apapun perintah suami, selama tidak bertentangan dengan agama, itu wajib mengikuti. Wajib. Dosa kalau tidak ikut. Bu, pakai jilbab bu, siap. Kelaminnya juga ketat, siap. Selama tidak bertentangan dengan agama, wajib ikut. Kalau suami bilang, bu, tadi saya kandel, siap. Kalau sudah cukup, siap. Kalau ibu nolak, ketika suami memerintahkan mengingatkan bu, doa jilbab, jangan dapat jilbab, maka sepanjang jalan laknat Allah akan berakhir. Kecuali sesuai dengan ini merintahkan yang bertentangan dengan bu, merasa pakai jilbab ini jalan kaki. Coba pakai jilbab, kan kamu dulu dia ragu ini mengubah-ubah. Dia dulu jejak. Memang berbeda. Ketika seperti ini, maka tidak wajib baginya mengikuti perintah suami. Tapi selama perintah itu adalah tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka itu berdosa ketika tidak mengikuti. Contoh, jangan keluar sebelum saya pulang misalnya. Maka ibu kalau keluar haram makan anak itu. Dulu saya sampaikan di masa yang lalu ada seorang anak yang orang tuanya sakit sampai sakaratul maut, datang sampai meninggal, dia tidak pada ibunya karena dibeling, dimati-mati sama suaminya. Sebelum saya pulang tidak boleh keluar. Apa jawab Rasulullah? Bahwa dosa ibu yang meninggal ini diampuni karena punya anak yang berbakti yang melahirkan suami. Kira-kira zaman kita ini betul seperti itu. Makanya saya lihat juga di setiap masjid pasti ada pengajian. Masjid di sini, di Sutono, dimanapun masjid biasanya ada pengajian. Tapi kenapa masih ada ibu-ibu yang tidak taat pada suaminya? Demi Allah, biar ibu itu sholat yang rajin, biar ibu itu puasa sebenarnya ngomong, rajin tadarus, rajin ngaji. Tapi kalau tidak taat pada suami, mendurhakai suami, kurang ajar pada suami, jangan masuk surga. Barunya saja. Ini diharapkan bagi wanita yang seperti ini. Kenapa bisa? Karena para suamilah bapak-bapak ilmu yang nanti akan menanggung ibu di akhirat. Terus karena saya sih. Ketika ibu melanggar, ketika ibu berbuat dosa, para suami yang nanti akan menanggung dosa ini. Kok bisa? Kado milik bisa. Tapi beda kalau misalnya ini ibu-ibu ini rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin amal baik, tapi suaminya tukang judi, tukang main, tukang zina, tukang maksiat, insya Allah panjangnya ibu ini masuk surga. Nah, yang bapak-bapak ini akan masuk surga. Makanya sebelum orang-orang dulu kita sekarang sudah ada dari BPA. Ya boleh tak BPA? Telepon, Mas, aku tahu ya. Mungkin sama selama yang ibu kerjakan ini tidak tengok-tengok, mesti suami ini memperhatikan. Misalnya saya di kantor, Mas, aku tak beli lagi, mesti kontak dalam lagi. Cek penting kasih tahu pada suami. Nah, kau yang tadi pulang lakukan aja nggak terus nanti nanti, nah mari gerbang malah emosi semua apa macam-macam. Untuk ada kan lebih, tapi yang jadi tantangan. Maka hargai suami, jangan hina suami gara-gara sokong orang duit, gara-gara apa gaji sini, gara-gara apa modalnya sepakat dalam sholat dia modalnya. Tapi ingat bahwa kunci surganya itu ini ada di suami. Yang pertama adalah taati perintah suami. Jangan sampai amati selama ini
akan sia-sia karena terdapat pada suami. Yang pertama, yang kedua, Khadijah ini tidak pernah berprasangka buruk, curiga sing ya berlebihan. Khadijah dia laksanakan apa perintahnya dilakukan dan tidak pernah berprasangka buruk. Telepon suaminya kok gak diangkat, wah ini dibel-bel tidak masalah dia katakan mesti ini ketemu di kain mantannya dia. Nah, ini prasangka buruk, sangat baik. Di beratnya kamu mungkin ya HP-nya tertinggal di pos kan tempat ojek misalnya, pos ojek di telepon gak diangkat, malah tiba-tiba motornya mobil aku dulu cek saya kalau itu kok bisa bocekin saya kalau itu ya bukan ojek semua yang cerita kita ini sangat baik. Telepon suami gak diangkat, mungkin lagi buang air besar gitu. Orang mungkin saya jelas gimana mungkin berprasangka baik. Jadi mungkin sekarang masyarakat mungkin punya kepala desa baru gitu, telepon Pak Lurah, orangnya katakan gitu, ingin pas jago-jago dulu gitu, giliran siap ya sekitar orang tua sakit ini berprasangka baik. Bisa jadi Pak Lurah baru naik motor dengan baik. Bisa jadi lagi rapat penting, bisa jadi lagi menghadap camat atau bupati, prasangka baik. Jadi nggak ada baiknya berprasangka buruk. Jadi ada cerita apa itu anekdot lucu ini. Ada ibu-ibu ini sudah 7 tahun belum dapat omongan. Nah, tiba-tiba tahun 8 dia periksa ke dokter gitu. Dokter bilang, alhamdulillah bu, padahal sudah 2 bulan. Alhamdulillah ya Allah, ditelepon suaminya, mas alhamdulillah mas, saya telah 2 bulan. Alhamdulillah, aku sudah masuk ya. Oh ya, rata tidak izin. Oke, rahasia kita berdua. Lain hari datang petugas kesehatan di rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dia PLN bu. Dia kenapa? Jangan telah 2 bulan loh. Ini mesti bujuk, mesti ngomong gitu. Jangan ngomong. Garbane lagi kundur gitu, lagi pulang kesel, nang kantor bisnis dijulakan nih, mulai dari bisnis bocor, pokoknya kesel, lagi buka toko-toko. Kayaknya ngaku sih ngomongnya ngomong. Toko-toko, ini loh, pakai kayak ngerti. Aku tidak proses loh, kok iso? Moro namanya, berat-berat kecil. Kok iso ngerti? Sudah proses ini pak, itu satu hati. Ya bos. Nih sakit mawar ya bos, saya bayar ini pak. Bayar. Ini apa bayar? Oke, ini kalau putus, nah itu perasaan tidak ada. Baik. Jadi akibat prasangka buruk pak, banyak rumah tangga yang berantem. Banyak rumah tangga yang terjadi perceraian, lagi ngantar organisasi lain cerai. Kenapa? Mungkin prasangka buruk, nggak ada komunikasi, perpisahan nggak nyaman, anak yang jadi korban, anak mau ikut bapaknya sendiri lucu, mau ikut ibunya sekawin lagi. Akhirnya apa? Terlantar dan jadi korban dunia akhirat. Kalau anak ini nanti kok kenapa itu perbuatannya maksiat pak, tapi tanggung jawab orang berdua orang
berprasangka baik. Dulu kita pernah sampaikan itu masukan. Seorang muda yang naik kapal, kapalnya nabrak karang, hancur, penumpangnya meninggal, kecuali dia berjumpa pada pecahan kayu, ngapung-ngapung, keseret buat kasirnya sampai ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Sampai di situ dia teriak, tolong, nggak ada yang dengar. Akhirnya apa? Karena hari ini sudah menjelang malam, dia cari kayu, cari daun-daun, cari perpa-perpa, dia bikin gubuk kecil-kecilan dan membuat api unggun untuk penerangan malam hari dan menghalau binatang buas. Pagi harinya dia mulai dan yang sedina seperti mulai cari makan apa saja yang ada di hutan di pulau tersebut. Balik apa? Gubuk yang dia buat tadi kemarin sudah hancur, hangus, terbakar karena sisa api belum tadi yang belum mati menyambar. Dia membutuh sejadinya, dia teriak sejadinya, ya Allah, dia adil macam-macam lah. Sampai dia kelelahan, tertidur dengan air mata yang masih mengalir di mata. Tiba-tiba datang kapal penyelamat, menyelamatkan dia. Loh, kok kalian tahu kalau ada orang di pulau ini? Karena isyarat SOS-mu. Pengelola bilang, isyarat SOS apa? Asap tebal yang kau bikin kemarin beritahu kalian bahwa ada orang di pulau ini. Apa itu? Mungkin Allah tidak menolong kita secara instan, tapi Allah menolong dengan bicaranya Allah yang kita nggak tahu bagaimana caranya. Maksud tadi diuji hubungi kobongan, ternyata kobongannya itu menghasilkan asap yang para penyelamat mengetahui di situ ada orang. Kita nggak tahu, tapi ini adalah pertolongan. Untuk makanya jangan berprasangka buruk pada orang ada tidak boleh, malah kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi sangat baik. Jadi misalnya ibu-ibu sekedar usahanya kalau lebih seret, lebih hancur, sangat baik. Sandarannya kecil, hilang, sangat baik. Suami di PHK, sangat baik. Semua yang kita alami, kita alami setiap hari, ketika tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan apa keinginan kita, sangat baik. Siapa tahu Allah punya jalan. Jadi kalau kita pakai rumus ini sangat baik, insya Allah perasaan kita tenang. Tapi kalau dikit-dikit kok sangat buruk, begini, kok ini, nah, dengan sengsara, rasa buruk, berpikir, makanya sangat baik. Saya ulang, yang pertama adalah taat suami, apapun yang digunakan suami selama tidak bertentangan dengan agama, laksanakan. Yang kedua adalah berprasangka baik. Yang ketiga, Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, dia adalah janda terkaya di Mekah. Terkaya, disebut terniku di paling karena Nabi, janda terkaya di Mekah. Tapi ketika beliau sakaratul maut, tahu sakaratul maut, betul. Tahu, pertanyaannya dimungkin. Tahu itu tahu ngalamin atau tahu mengerti? Ketika sakaratul maut, usianya 60 tahun. Baju yang dipakai oleh
Lah, Khadijah ini bajunya ini yang dia pakai ketika Sakar sudah 8 kali akan. Padahal sebelum mereka ke Rasulullah, barang-barang mewah yang ada di Mekah adalah miliknya. Dia seorang bangsawan kaya, disegani, tetapi ketika Sakar mau baju yang dia gunakan baju yang lusuh, yang umat, yang 8 kali tangan. Tambahan yang ke-8 pakai pelepah daun kurma. Kenapa? Karena kainnya Rasul sudah habis. Nah, ketika Sakar mau, kalau saya panggil anaknya Fatimah. Wahai Fatimah, tolong mintakan serban bapak, serban yang biasa ia pakai untuk menerima wahyu. Tolong mintakan. Tak buat untuk kain kafan. Semoga kain kafan ini bisa menghilangkan adab kubur. Saya takut sekali dengan adab. Kenapa saya Fatimah? Ya ibu, kalau kata nanti, bawa jalur sendiri. Kan kalau yang sebenarnya, masa ada aku sih kan? Apa saya Fatimah? Saya malu minta sama kalau habis hartanya Khadijah yang orang terkaya di mana habis hartanya dipakai untuk dakwah Rasulullah, tapi minta surganya Rasulullah untuk dia mana? Kira-kira tenggoten tekomboten iki sing tadi. Isinya dalam usulnya tenggoten. Minta masuk cukup dhewe ning roman. Kita ngono ya ndak ora kene terus menang kalau dibawa menang oke ae. Podcast oke ya. Wajar. Hanya minta serban. Ini malu. Bukan takut, malah izin. Nah, bapak-bapak ini biasanya ada simpenan ini. Simpenan apa? Ini simpenan celengan. Jadi kadang bapak-bapak yang termasuk saya sendiri ini nyinggahin duit tempo di bawah terkecil soalnya sakit banyak orang-orang pintar cari uang bukan kita pegawai yang pintar cari uang jenengan kadang-kadang tek pabrik gajinya itu pun kita kayaknya dengan standar misalnya seminggu 500.000 pun mereka kabeh. Nah, delala karena dengan ini dikatakan Surakarta untuk perusahaan namanya terus diupahi saya kata wah sebenarnya kok nah ini untuk gaji nanti ini untuk gaji orang wajib nanti itu wis pakai pun 100% gaji. Itu saya ketahui di lebih cilik awas tinggi, warna tinggi, dengan kisah kasur, terus besar kapek. Nah, dalam tujuan itu kamar selesai, selesai ya. Selesai. Kalau cilik itu satu-satu, ini bukan. Ini ditambah. Nanti kasur ada sial, apa sih ada kondangan, gara-gara gitu kan. Kalau saya nanti, dulu itu saya kerdus apa itu kertas gitu, aduh kerdus kertas, tak lap ban keliling ini kok
pun problem kakek awal terus aneh. Ini sekolah aku cenderungi, orang tua cenderungi, saya cenderungi, dunia cenderungi, nanti berapa kasih? Untuk melakukan, bujuk lo lah ada. Bila kayak pas resep, itu juga tidak juri. Resep, dia apa kok kerdusnya ini dibuntel, dia ada. Kalau benar dibuka buah baru. Ya, itu harta kamu. Harta kamu kayaknya lagi transaksi lah. Malah takut dikelilingan. Jadi laki-laki itu kadang punya uang simpan. Yuk, apa kan uang simpan barang? Gaji suami itu mungkin 100% untuk teman. Oh, butuh beras, butuh lauk, butuh gas, bayar listrik, bayar pam, butuh listrik jenengan, bedak, butuh lambi, polas. Lelaki dari itu orang sampai enggak. Kenapa jadi juga? Oh, jadi dia harus tanggung jawab. Karena laki-laki itu punya simpan dalam sebenarnya hasilkan bukan dari gajinya dia, karena gajinya udah kita berikan. Ini persoalan 17 tahun saya menikah terus terang dengan istri saya, dengan yang betul percaya banget awak biasa. Saya belum pernah pun ngasih gaji ke istri. Duk iki duk belanja sasi iki. Belum pernah. Duk iki duk gaji. Belum pernah. Padahal apa? Jika diminta apa? Ning tinggi iki bojo kula niku. Karena kan kok kira-kira ada 1.000 orang di situ. Pasti jujur aku katanya. Angger desa kita balik itu. Pasti batin bersyukur ngerti Pak Arif kira didin. Jadi desa usaha ini mesti ujung duitnya Pak Arif karena di situ. Mana tanggal ini kesehatan. Jadi selama 17 tahun mereka benar-benar saya nyadar ya ini belajar perempuan rumah tangga belum pernah. Karena sistem saya apa? Uang dari mana asalnya itu ya bidek bujuku bidek sama. Ketika ada uang di saku saya, bu sakito, bu rohito, kebutuhan istri, kau ngambil, ijin orang terus, nah isi sate lagi tak jalan. Kue terbocor, jangan bukui, motor rusak, jangan bukui. Nanti tidaknya dok ditunda, tapi dia ngambil sendiri, ada di dompet, ada di cat. Tapi ingat ibu-ibu. Kalau panjenengan mau ambil uang di satu celana suami, selainnya pun jenengan terima tadi. Jenengan bilang ngatur. Ya aku juga ditonton kan aku ke apa? Pikirannya suami jenengan nyimpen di karongan. Kita bisa ketahui misalnya. Karena jenengan belek, guys. Nah, warung apa pom bensin, tiba jajan, tiba sisi pom bensin, program orang enak, udah di mau ganti di mau enggak, tapi ini sakit karena dirinya. Jadi yang ketiga adalah jangan ambil apapun, jangan ambil apapun tanpa izin suami. Yang pertama tanpa suami, yang kedua sangka baik, yang ketiga jangan ambil tanpa izin suami. Yang keempat, jadi kita bicara masalah akidah, akidahnya asalnya dari Khadijah ternyata dia menentang suaminya, mendukung suaminya. Bapak-bapak ini sehebat apapun, sepintar apapun, tanpa dukungan istri tidak ada apa-apanya. Bapak tidak ambil di
Pak Lurah kemarin, Pak Nur Hafid. Kalau dia tidak ada dukungan dari istri, yuk tak jago ya, ojo misalnya. Lagi aku harap sosialisasi, ini yang saya katakan teman. Dia nggak akan berhasil, nggak akan sukses jadi kepala desa. Tapi itu juga harus jangan berlebihan. Kan dulu pernah ada cerita seorang suami yang dibunuh oleh istrinya sendiri. Dibunuh karena apa? Alasannya dia sudah setengah mati tak bantu, sudah mati-matian tak bantu. Ternyata setelah dia sukses, setelah dia berhasil, malah kawin lagi. Daripada dia diri menolak tak bunuh. Dia menonton itu terlalu berlebihan. Paling betul itu memang basket kami dulu mau tidur, tinggi tidur selama saya mulai kan misalnya mau. Jadi bapak-bapak ini tidak akan cepat melakukan istri. Saya juga, misalnya mau ngisi pengajian kayak gini, kan saya harus bikin konsep dulu. Nanti nonton A, B, C diurut. Dadah saya sakit, nanti mungkin barangkali terus J, terus C, terus D, terus F, terus urut. Tapi kalau ada waktu jeda untuk belajar, bisa dibaca urutannya A, B, C, D, F. Nah, kalau istri tidak mendukung, ketika saya belajar memberi pesan, nah, halo, gedung ekor lain, dan terus saya, halo, nangis, halo, susurin tak. Waktu saya itu yang bikin konsep tidak ada. Tapi istri yang baik, anaknya tak tahu saya, bersinau, disebut pengajian. Apapun, suami jenengan kalau ada kegiatan urusan rumah tak handle mas, ini antara kayak pokoknya, kayak kerja. Jadi laki-laki suami itu tidak akan sukses tanpa ada dukungan, tanpa ada topangan dari istri. Jadi apa itu boten kok suami lagi mau saja gitu ya. Mas nanti bikin apa ronda boleh anakku lagi jamuan boleh kita boten dari gitu Pak tekniknya tersing kan takut dengan istri ya Pak. Karena dia makin berarti laki-laki itu. Lah, apa? Jenengan ini sing lamar gitu. Jenengan sing lamar, sing bangun ke rumah, sing ngerokok PP motor. Nah, kok dikali dalan itu apa? Lah, agar restu percaya diri Mas. Enggak percaya jadi. Jadi piring itu bisa dibeli. Ini harga diri sebagai laki-laki jangan sampai diajak istri gitu. Bapak ini nama waktu betul. Jadi lo paling kau di istri, masa nggak tahu dengan istri. Cuma kadang semua lebat cinta aku. Jadi itu bisa saja. Jadi yang jelas adalah bahwa laki-laki itu tidak akan pernah sukses tanpa apa itu topangan dari istrinya. Laki-laki jangan terlalu egois. Yang kelima, ketika kondisi berkata, saya malu minta sama Bapak. Ini didengar oleh Rasulullah. Datang Rasulullah pada waktunya, wahai Ummul Mukminin, dari ibunya orang-orang mukmin, hartamu habis untuk dakwah Islam. Hartamu habis. Hanya inikah? Hanya serban inikah yang kamu minta? Serban ini saja kamu minta, kamu malu. Izin. Jadi begitu sayangnya Rasulullah pada Khadijah. Sehingga ketika Khadijah ini sudah wafat, Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah. Dia berkata kepada Aisyah, aku wajib kayak Rasulullah Khadijah ini melakukan makhluk ini. Aisyah ini cemburu.
dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya teman kamu tidur, tapi kenapa Khadijah yang masih kau pikirkan? Apa kelebihannya Khadijah? Tanya Aisyah. Rasul bersabda, engkau nggak akan bisa membandingkan dengan Khadijah. Khadijah ini adalah sosok yang paling mencintai aku. Hartanya habis ludes untuk berjuang dalam itu. Jadi Aisyah tidak bisa dibandingkan. Ketika Nabi ini datang ke sahabat yang sedang mengusahakan Allah, hanya serban inikah yang mau minta. Kemudian datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril jangan tanya, tekonin dia mas jangan tanya. Gitu. Datang malaikat Jibril, dia berkata pada Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah. Ada salam dari Allah. Jangan aja kalau dapat salam dari orang yang terkenal, oleh orang yang penting aja senang gitu. Iya, mungkin para orang pas di sini, ibu, iya mas, dengan ada salam ini dari sini dari rumah ini, masih ini DPR, maksudnya apa? Padahal tidak kenal, itu salam. Saya itu setiap tahun dapat ucapan dari Klaten itu senang kamu. Pada ITA, Alim Hakim, Sempurna 3514 Kabupaten Klaten. Dengan rendah hati kami mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, berakhir lagi. Itu kurang senang. Padahal ini sana sana, TTDP ini Klaten, umur kayak judul dulu, ucapan, kurang senang. Nah ini dapat salam dari Allah. Maka jadi berkata pada Rasulullah, sampaikan bahwa Allah sudah sediakan istana di dalam surga. Sudah masuk ke surga pun itu sudah luar biasa. Ini malah didirikan istana di dalam surga. Istana khusus untuk Khadijah yang tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari intan berlian, tidak, tapi terbuat dari mutiara. Kenapa terbuat dari mutiara? Karena sesuai dengan sifat-sifatnya Khadijah. Yang atas mutiara betul. Mutiara itu akhirnya putih. Kerang, kerang laut ini apa cincin, gitu. Kerang laut, yang sebenarnya kayak gini. Kerang itu nggak ada tulangnya, adanya cuma daging tok ini. Yang masuk dalam kerang apa? Ya pasir, ya kerikil, kayak gini, kayak gini. Daging lembut, dia tergores kerikil pasir dan perih kayak apa? Perih, sakit, pedih, tapi dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian pasir kerikil tadi akan berubah jadi mutiara yang semua orang menginginkan. Tiga ini disebut rapat-rapat. Apa maksudnya? Jadi Khadijah setiap ada masalah dalam hidupnya, setiap ada masalah dalam rumah tangga, Khadijah ini untuk rapat-rapat tidak pernah dia lakukan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak pernah dia beberkan pada siapapun, tidak pernah cerita-cerita kepada siapapun kecuali pada Allah. Kaidah pengajian pada malam yang kelima adalah ada masalah, jangan mudah cerita ke tetangga, ke orang lain, ke keluarga. Jadi ceritanya kemana? Ke Allah. Bagaimana? Tunaikan sholat dan tingkatkan sabar.
Tapi saya kadang ya, dengan ibu-ibu kadang kumpul ngumpi, lucu itu, ajak penelitian, itu mana, terus bentukan, kayak gitu, saya abunya hasil kalau semprot. Ini ada kejelekan rumah tangga, jangan ceritakan. Air rumah tangga, jangan ceritakan. Ngadulah pada Allah. Kerak sholat dan mohon kesabaran supaya bisa menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi Khadijah itu tidak pernah cerita ke siapapun masalah kehidupannya di masyarakat. Tidak pernah cerita pada masyarakat, tidak cerita pada keluarga, hanya cerita pada seperti mutiara tadi. Walaupun perih, pedih, di dalamnya menggilas pasir, mengolah jadi mutiara, tapi dia untuk merapat-rapat cangkangnya, biar warna yang tidak bisa. Jadi Bapak Ibu, 5 hal ini taat pada suami, kemudian bersikap baik, jangan ambil tanpa izin suami, kemudian dukung kegiatan suami dalam kebaikan, dan yang kelima adalah ada masalah jangan sampai keluar baik ke tetangga maupun ke keluarga yang lain. Dan 5 ini bisa menjadi bekal kita karena ini adalah akidah akhlaknya Khadijah. Semua kebaikan yang ada pada diri Khadijah bisa kita tiru mudah-mudahan dan bisa memberikan kebaikan di kehidupan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup pengajian pada